Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita akan masuk pada bab Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa digugurkan dengan tauhid. Jadi penulis membawakan bab ini untuk menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid, sebagai targhib, sebagai semangat motivasi untuk kokoh di atas tauhid. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan senantiasa berada di atas petunjuk. Jadi syaratnya jamaah sekalian mendapatkan keamanan, mendapatkan petunjuk. Syaratnya dia beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini jamaah sekalian? Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadah. Karena kalau kita perhatikan ayat yang lain, nasihat Luqman kepada anaknya, beliau sebutkan di situ, Allah hikayatkan nasihatnya Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu la dzulmun adzim, adalah kezaliman yang besar. Jadi Allah bahasakan di sini kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Jadi orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun juga, mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Keamanan dan petunjuk di mana jamaah sekalian? Di dua negeri, yaitu di dunia dan di negeri akhirat. Dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Jadi dalam ayat ini terdapat keutamaan tauhid, bahwa orang yang bertauhid, yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, dia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, tidak pernah dia mempersekutukan Allah. Kalau dia punya hajat, dia berdoa hanya kepada Allah. Kalau dia punya cita-cita, setelah dia berusaha, dia tawakal kepada Allah. Tidak pernah dia tawakal kepada selain Allah. Tidak pernah dia berdoa kepada selain Allah. Maka mereka ini akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ini dalil yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa digugurkan oleh tauhid. Kemudian yang kedua kata Syekh,
rahimahullahu taala an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu." Salam. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sama sekali sekutu untuknya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan dia bersaksi, dia yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat Allah yang Allah firmankan kepada Maryam melalui malaikat Jibril, dan Nabi Isa alaihissalam merupakan ruh ciptaan Allah. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dia juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar ada, dia tidak ragu. Adakhalahul jannata ala ma kana minal amal, maka kata Nabi SAW, Allah akan masukkan dia ke dalam surga betapapun amalannya. Betapapun amalannya maksudnya jamaah sekalian, ada dua penafsiran atau penjelasan. Betapapun amalannya maksudnya, walaupun mungkin dia ada dosa-dosa menghadap kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, Allah akan masukkan dia ke dalam surga betapapun amalannya, maksudnya derajatnya nanti di surga Allah akan sesuaikan dengan amal solehnya di dunia. Karena jamaah sekalian, seseorang yang masuk ke dalam surga, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat juga sesuai dengan pahala mereka. Kemudian jamaah sekalian, di sini ada syubhat yang membuat orang-orang Nasara itu tersesat. Mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu anak Tuhan. Waalaikumsalam. Kenapa jamaah sekalian? Karena katanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi Isa itu kalimat Allah yang Allah wahyukan kepada Maryam. Iya. Dan ruh darinya. Jamaah sekalian, kalimat yang dimaksud di sini adalah kata kun. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain jamaah sekalian, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jikalau Allah menghendaki satu urusan, satu perkara, Allah menginginkan satu perkara, satu urusan terjadi, maka Allah hanya tinggal berfirman kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Nah, demikian pula penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun beliau lahir tanpa ayah, sangat mudah bagi Allah untuk mengatakan kun. Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan kalimat Allah kepada Maryam. Sangat mudah bagi Allah. Makanya kata para ulama ahli tafsir, kun fayakun wa min dalikal imatati wal ihya wal ba'ti wan nusyur. Allah cukup mengatakan kun kalau mau mematikan seseorang, kalau mau menghidupkan seseorang,
dan kalau mau membangkitkan dan mengumpulkan semua manusia. Cukup Allah katakan kun fayakun, maka semua akan terjadi saat itu. Tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ruhum min, dan ruh darinya. Maksudnya apa? Ruh yang Allah ciptakan sama dengan orang-orang yang lain, manusia yang lain. Semuanya ruhnya berasal dari Allah. Bukan maksudnya Nabi Isa menyatu dengan Allah, tidak. Jadi ini syubhat yang menyesatkan orang-orang Nasara. Iya. Dan jamaah sekalian ketahuilah, semua misi para nabi dan rasul satu. Dan misi Nabi Isa alaihissalam juga menegakkan tauhid, mendakwakan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Nabi Isa alaihissalam, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim." Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya. Beliau katakan, sesungguhnya Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah adalah Tuhanku dan Tuhannya kalian. Fa'buduhu. Beribadalah kalian semua hanya kepadanya. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi jamaah sekalian, penyembahan kepada Allah yang satu saja, itu juga dakwanya Nabi Isa alaihissalam. Itu dakwah sebenarnya Nabi Isa. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jadi penyembahan hanya kepada Allah yang satu saja, itu juga dakwah dan misi Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa mengatakan, hada siratum mustaqim. Penyembahan kepada Allah yang satu saja, itulah jalan yang lurus. Iya, maksudnya jalan yang lurus apa? Jalan Islam, jalan agama keselamatan. Iya. Ini yang dalil yang kedua. Jadi kaitannya dengan bab bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga betapapun amalannya. Ini keutamaan tauhid. Kemudian dalil yang ketiga jamaah sekalian, kata penulis rahimahullah, walahuma fi hadits Itban, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Itban radhiyallahu anhu. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan seseorang dari neraka. Tidak mungkin dia masuk ke dalam neraka yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, memaksudkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah dengan maksud mengharapkan wajah Allah. Apa artinya ya mas sekalian? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau, ay mukhlisan min qalbihi wa ma ta'ala dalik wa lam yakulha nifaqan. Maksudnya dia mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya dan wafat di atas la ilaha illallah, dan dia tidak ucapkan la ilaha illallah karena kemunafikan. Iya. Jamaah sekalian, munafik itu termasuk satu kaum yang paling berbahaya, yang bisa menusuk kaum muslimin, menghancurkan Islam dari dalam. Apa maksud, apa definisi atau apa yang dimaksud dengan kaum munafikin? Para ulama mengatakan kaum munafikin itu jamaah sekalian, alladzina yudhiruna annahum muslimun wa hum kuffar. Orang-orang munafik atau kaum munafik adalah orang yang menampakkan secara zahir dia juga Islam, tapi hakikatnya sesungguhnya dia menyembunyikan kekafiran. Makanya dirinya, karena saat itu mereka sedang lemah. Tapi seandainya kaum munafikin itu kuat, maka dia tidak mungkin lagi menyembunyikan kekafirannya. Contoh di zaman ini jamaah sekalian, yang paling persis dengan orang munafik adalah kaum liberal. Iya, orang-orang liberal. Jadi orang-orang liberal itu, kalau ada sebagian muslim yang tergelincir, mereka akan menggembosi, membesar-besarkan untuk menjelek-jelekkan Islam.
Tapi giliran non-muslim, orang kafir yang terjatuh ke dalam kesalahan, mereka akan diam. Ini orang-orang liberal. Iya. Bahkan dalil mereka, ayat juga dalilnya. Lakum dinukum waliyadin, katanya. Kalian wahai umat Islam tidak usah suka menyalah-nyalahkan, kata orang-orang liberal. Kenapa? Baca Al-Quran kalian. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jadi tidak usah menyalah-nyalahkan agama yang lain. Padahal jamaah sekalian, bukan itu maksudnya ayat. Justru ayat ini menjelaskan tentang batilnya kekafiran. Kenapa? Kenapa seperti itu? Iya. Karena di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, jangan sembunyi-sembunyi. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jelas jamaah sekalian. Celaan untuk mereka. Bukan jangan menyalahkan agama selain Islam, bukan itu maknanya. Justru Allah perintah Nabi Muhammad untuk katakan kepada mereka, kalian orang-orang kafir. Terus apa maksudnya lakum dinukum waliyadin jamaah sekalian? Kata para ulama ahli tafsir, justru ini adalah penegasan berlepas secara total. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, maksudnya agama kesyirikan, agama kekufuran, agama yang menyembah selain Allah. Waliyadin, dan bagiku agamaku, maksudnya agama tauhid, agama ketulusan, agama Islam, satu-satunya yang Allah terima di sisinya. Itu makna ayat ini. Tapi oleh orang-orang liberal diputar, dibalik. Iya, ini kalau kita mau lihat yang mirip-mirip dengan kaum munafikin. Iya. Jadi dalam hadis ini dikatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, betul, jujur dia, tulus, bukan karena munafik, maka Allah akan haramkan surga, maka Allah akan haramkan untuknya neraka. Allah akan haramkan untuknya masuk ke dalam neraka. Ini dalil yang ketiga. Kemudian kata penulis rahimahullah, jadi ini semua dalil yang akan disebutkan penulis keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa digugurkan, dihancurkan oleh tauhid. Kemudian dalil berikutnya jamaah sekalian, Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Musa berkata, ya Rabbi, Nabi Musa alaihissalam, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabbku, tolong ajarkan saya satu amalan yang bisa saya gunakan untuk berzikir mengingatmu dan berdoa dengannya. Berdoa meminta kepadamu dengan amalan itu. Qala, kul ya Musa, la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam lagi, wahai Rabbku, sesungguhnya semua hamba-hambamu juga membaca kalimat ini, la ilaha illallah. Maksudnya berikan kalimat yang khusus. Iya, karena semua membaca la ilaha illallah. Maka qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah sekalian, meyakinkan dan menyebutkan keutamaan la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan semua penghuninya kecuali Allah Subhanahu wa taala, demikian pula 7 lapis bumi berada di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah berada di daun timbangan yang lain. Ditimbang ini 7 lapis langit dan penghuninya, semua penghuninya kecuali Allah.
Demikian pula 7 lapis bumi ditimbang di satu daun timbangan, dan di timbangan yang lain la ilaha illallah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malat bihinna la ilaha illallah. Maka masih akan berat timbangan kebaikan la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Jadi ya mas sekalian, ini keutamaan la ilaha illallah. Ketika ditimbang di satu daun timbangan, dibandingkan dengan beratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, beserta penghuninya kecuali Allah. 7 lapis langit semua penghuninya kecuali Allah. 7 lapis bumi ditimbang, dibandingkan dengan la ilaha illallah. Apa kata Allah? Malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah masih akan lebih berat dari itu semua. Namun jamaah sekalian, jangan salah paham. La ilaha illallah yang bagaimana? Yang bisa mengalahkan timbangannya langit dan bumi serta isinya. La ilaha illallah yang bagaimana? Karena orang-orang Syiah juga mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang Sufiyah, tarekat tasawuf juga membaca la ilaha illallah. Bahkan sambil berjoget. Iya. Seperti orang kerasukan, kesurupan. Membaca la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah yang begini? Yang beratnya mengalahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Tentu tidak jamaah sekalian. Kalau begitu, la ilaha illallah yang mana? Yang akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid. Iya. Salah satu syarah kitab Tauhid, kata Syekh, "Faman qalaha bi ikhlasin wa yakin." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan yakin, iya, tidak ada keraguan. Wa amila bi muqtadaha wa lawazimiha wa huquqiha. Dan dia juga beramal dengan keharusannya, kewajibannya, hak-haknya. Wastaqama ala dalik, dan dia terus begitu sampai dia mati. Apa keharusan la ilaha illallah jamaah sekalian? Semua ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah yang satu saja. Cinta, takut, harapan, tawakal, ketergantungan hati, doa, salat, semua ibadah harus diuntukkan, diserahkan kepada Allah yang satu saja. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Makanya Abu Jahal tidak mau. Abu Lahab menolak. Demikian pula Al-Walid ibn al-Mughirah juga menolak la ilaha illallah. Karena konsekuensinya berat. Tidak boleh ada lagi patung-patung berhala-berhala yang disembelih untuknya selain Allah. Semua yang Allah cintai, yang Allah ridhoi berupa ibadah harus diperuntukkan hanya Allah yang untuk Allah yang satu saja. Ini berat. Mereka tidak mau. Tapi sebagian orang yang mengaku muslim hari ini mengucapkan la ilaha illallah, membatalkan konsekuensi la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah yang seperti itu jamaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan lebih berat daripada 7 lapis langit beserta penghuninya selain Allah dan 7 lapis bumi. Tetap la ilaha illallah lebih berat. Kemudian jamaah sekalian, dalil yang terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, Walid Tirmidzi, dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa hassanahu, dan beliau menghasankannya, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadits qudsi. Jadi jamaah sekalian, kalau Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu maksudnya hadits qudsi. Apa firman Allah? Ya bana Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi khotoya, seandainya engkau nanti menghadapku membawa dosa sepenuh bumi. Iya, bukan dosa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dosa, tidak. Sepenuh bumi. Tapi jamaah sekalian, kata Allah, "Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'an." Selama kamu menghadapku tidak pernah mempersekutukan saya sedikit pun juga. Artinya kamu hanya beribadah kepada Allah yang satu saja.
Walaupun kamu punya dosa yang lain, yang dibawa kesyirikan, dibawa syirik, tidak sampai musyrik. Apa kata Allah? La ataituka biqarabiha maghfiratan. Saya juga akan datang menghadapmu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Jamaah sekalian. Iya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid wa annahu yukaffiru dzunub mahma kathurat. Dalam hadits qudsi ini terdapat penjelasan bahwa besarnya itu pahalanya tauhid, dan tauhid bisa menghancurkan semua dosa-dosa mahma kathurat, betapapun banyaknya. Iya, betapapun banyaknya jamaah sekalian, selama tidak mempersekutukan Allah. Artinya apa? Ini hadits qudsi sama dengan firman Allah dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-48. Dan ini sekaligus bantahan untuk kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal dosa besar itu tidak sampai tingkatan syirik. Seperti orang yang meminum khamar, orang yang makan riba. Ini semua dosa-dosa besar di sisi Allah. Tapi jamaah sekalian, tidak sampai tingkatan syirik dan kufur, tidak sampai membatalkan agama, tidak sampai menyebabkan seseorang murtad keluar dari Islam, tidak. Makanya Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan dosa mempersekutukannya, dan Allah masih mungkin memaafkan dosa di bawah syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Terdapat bantahan dalam hadis ayat ini, bantahan untuk Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya, karena itu jamaah sekalian, kita tutup kajian ini bahwa iya, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa digugurkan oleh tauhid sangatlah besar, sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Iya, selama tidak mempersekutukan Allah, selama tidak menduakan Allah, maka dia pasti masuk surga dan pasti diharamkan untuknya neraka. Hanya para ulama mengatakan masuk surga di sini ada dua. Ada yang masuk langsung, ada yang transit dulu. Iya, transit kemana? Bukan ke stasiun, bukan. Transit di neraka dulu. Kalau Allah tidak berkenan untuk memaafkannya. Tapi kalau Allah langsung ingin memaafkan, walaupun dia membawa dosa sepenuh bumi, selama tidak sampai tingkatan syirik dan kufur, maka dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula diharamkan neraka, juga terbagi dua. Ada yang diharamkan langsung, ada yang diharamkan tidak langsung. Iya. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak langsung dimaafkan, maka langsung dimaafkan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk memaafkannya, maka dia akan disiksa sekadar dosanya selama tidak sampai syirik dan kufur, tapi dia tidak akan kekal dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua istiqomah, hidayah untuk hidup di atas tauhid sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.